Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan berjumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Kreatif SMK Musik. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube ini. Okay. Now we will study about the biography text. Nanti kita akan mempelajari tentang biography text. Biography text. Nanti yang akan dipelajari, first ada definition, and then characteristic, generic structure, grammar and language feature, types and function of biography, yang terakhir atau the last. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang definition. Definition of biography text is a detailed description or account of person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi, biografi teks ini mendetail atau mendeskripsikan tentang kehidupan seseorang dan ditulis oleh someone else. Ya, jadi pengertiannya itu untuk membuat teks biografi ini harus dibuat oleh orang ketiga atau someone else. Nah, apa sih yang harus dipelajari atau gimana cara untuk membuat biografi teks? Kalau untuk membuat biografi teks, yang pertama, dalam biografi ini dijelaskan secara detail atau lengkap kehidupan seseorang dari sejak kecil, kemudian pada masanya mereka melaksanakan atau menuju kesuksesan, dari menuju kesuksesan sampai kesuksesan, sampai dia atau si tokoh tersebut meninggal dunia. Ya, kemudian yang paling terpenting untuk membuat how to make biography text yang terpenting ini adalah the third person atau someone else, bukan the subject-nya atau bukan tokohnya. Setelah mempelajari tentang definition, kemudian kita akan mempelajari tentang characteristic of biography. Karakteristik of biography yang akan dipelajari, apa saja karakteristiknya? Yang pertama yaitu biography is not written by subject and always written in third person. Jadi biografi ini ditulis atau tidak ditulis oleh subjek atau tokohnya, tapi selalu atau ditulis oleh third person atau orang lain. Ya, sudah jelas ini menggunakan third person. Kemudian ada based on research. Nah, ini harus melalui apa? Penelitian. Jadi, untuk membuat biografi seorang, kita harus meneliti dulu, harus tahu dulu, jangan sembarang mencari sumber. Jadi, researchnya harus tepat, kemudian source-nya juga harus tepat, jangan salah-salah. Kemudian ada describe the person surrounding, ada where, when, how, where, when, what, ya. Biasanya ini kita menggunakan ini kapan, di mana, kemudian bagaimana mereka person's life. Kemudian vivid language to narrate event. Jadi language-nya juga harus mudah dipahami. Kemudian ada mempelajari tentang generic structure. Apa itu generic structure? Generic structure ini alur, ya. Jadi alurnya seperti apa untuk membuat biography text? Yang pertama, the first yaitu how to make biography text. We have three generic structure. The first, orientation atau introduction, and then the event, yang terakhir nanti reorientation atau closing. Orientation atau introduction, it is the opening paragraph, give the reader the background of information of the person. Nah, jadi di orientasi ini adalah opening paragraph, memberikan reader background. Jadi memberikan pengetahuan atau pembaca ini tentang background si tokoh, ya. Background, memberikan informasi tentang backgroundnya seperti apa, dari dia lahir, kemudian dia kegiatannya apa, dan ini mendetailkan secara umum atau memberikan informasi secara umum. Intinya memberikan biodata secara umum. Kemudian ada event. In event should be chronological order. Jadi tahap ini bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh.
berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, kemudian ada proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh si tokoh tersebut. Kemudian ada reorientation atau closing. It consists of conclusion or comment or the writer tell about the achievement or the contribution of the person. Jadi pada penutup ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan, dan reorientasi ini bersifat pilihan, yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan, atau penulis tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diceritakan. Jadi bukan perkara yang begitu penting. Kemudian grammar and language feature. Jadi untuk membuat teks ini nanti kita akan menggunakan beberapa tenses, yaitu yang pertama yang harus dibuat yaitu kita harus selalu menggunakan simple past tense. Ya, simple past tense contohnya ini. He was born on August 1961 in Honolulu, Hawaii. Nah, was born ini betul. Kemudian ada temporal sequence, urutan waktunya, kemudian ada conjunctionnya. Nah, ini juga sudah ada contohnya. Kemudian fokus on specific participant, use of action verb, kelompok kata yang menjelaskan suatu hal yang secara aktif yang dilakukan oleh tokoh. Ini juga sudah ada contohnya. Pada intinya untuk membuat grammar language itu yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan menggunakan buku kedua. Kemudian ada function of biography. Fungsinya itu apa? To know person's story about his or her life outside of an accomplishment this person may be known for. Ya, untuk mengetahui cerita orang tersebut, tokoh tersebut ya, seperti apa dia terkenal. Kemudian to give many information easily and educate the reader, yaitu memberikan informasi yang mudah untuk para pembaca ya. Typesnya apa aja? Ada short and long. Jadi biografi ini ada dua, yaitu short, biografi pendek, dan ada long, panjang. Short biografi ini fokus only on highlight of person life. Jadi fokus hanya pada highlight of jadi kehidupan seorangnya. Sedangkan untuk long biografi menceritakan about life and times of someone in a lot of more detail. Jadi lebih detail. Oke. Ini contohnya, sampelnya. Who is he? Okay. Abraham Lincoln. Okay. Nah, di sini saya memberikan contohnya. Silakan diperhatikan. Ini disebut sebagai apa tadi? Kalau generic structure-nya yang pertama tadi ada orientation, kemudian event, ada reorientation. Nah, ini yang disebut sebagai introduction atau orientation ya. Ini dijelaskan secara umum atau secara umum tentang mendeskripsikannya. Nah, ini setelah dibaca kemudian mari kita lihat. Nah, di sini sudah dijelaskan mana yang pendahuluan, mana yang event ya. Kemudian yang terakhir ada silahkan bisa kalian pelajari, di buku juga ada, nanti dipelajari. Kita nanti membuat teks biografi atau biografi teks. Selesai. Dari saya cukup sekian. Thanks for your attention. Nanti kita akan melanjutkan belajar lagi di channel YouTube ini. Jangan lupa selalu ikuti YouTube kesayangan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.